All out dong. All out. Dari apa nih all outnya nih? Gue mau tanya nih. Segedean deh. Gue jadi minder. All out. Dia mau all out banget. Servis oke, ya kan? Bikin nyaman. Oh nyaman. Pasti itu. Nyamannya ya, kan? disusuin terus nih kayaknya. Biasanya nih, apa sih profesi lakinya? Pejabat. Oh ya Allah, pejabat. Halo. Hai, balik lagi bersama aku Kristi di One on One. Oke, kali ini tema kita akan membahas tentang perebut laki orang atau yang disebut juga dengan pelakor, ya kan? Kali ini kita udah kedatangan narasumber yang sangat seksi montok, ya kan? Memang perawakannya emang seorang pelakor ya nih, ya kan? Mbak ini juga berprofesi sebagai model ya Mbak ya. Model apa Mbak Maria? Oh, model dewasa. Selamat siang Mbak Vina. Siang. Ya ampun, kalem amat nih pelakornya. Mbak, bisa diceritain gak nih Mbak Maria? Gimana sih awal mula jadi seorang pelakor? Sebenarnya tuh nggak ada niat ya jadi seorang pelakor ya. Cuman kan memang namanya kita bertemu sama laki-laki yang udah mapan dan memang udah ada omongan dari awal dia sudah punya istri. Ya udah kita jadi jalanin sesuai dengan memang di awal kita ada perjanjian. Oh, perjanjiannya apa? Perjanjian setan? Bukan Mbak. Jadi gini. Aku sudah tahu dari awal dia sudah punya istri dan aku bisa menerima konsekuensi dan resiko yang akan terjadi nantinya. Sebenarnya sih kayak cuman iseng-iseng aja gitu. Iseng? Iya. Pelakor iseng Mbak? Iya, iseng kayak coba ya gue godain nih gitu. Terus? Ya sekedar iseng-iseng itu ternyata berlanjut. Sih. Ya. Tuh kalau boleh tahu nih Mbak, yang ngedeketin duluan tuh siapa? Jadi gini, awal-awal itu aku dikenalin sama temen, ya jadi kita makan di salah satu hotel di bintang 5 di Jakarta. Hotel nih, terus? Aku dikenalin sama temenku, ya kan. Dari situ kita berlanjut tukeran nomor WA, ya udah. Lanjut ya. Lanjut ya. Oh, inget ya kalau mau cari gadun ya kan, mau jadi pelakor mainnya di hotel. Terus mau tanya tuh Mbak. Udah berapa lama Mbak menjadi seorang pelakor? Ya kurang lebih sih 3 tahun ya. 3 tahun? Berapa lama? 3 tahun. 3 tahun. Terus suka dukanya apa Mbak? Terus suka dukanya, yang pasti sih alhamdulillah ya sampai sekarang belum ketahuan atau yang lagi pada gembur-gembur tuh ketahuan digerebek segala macam sama istri sahnya. Sebenarnya sempat ada curiga kali istrinya ya. Terus? Akhirnya pernah dijambak-jambak gitu? Oh enggak sih, belum sampai kayak gitu, cuman ya biar nggak terlalu melebar dan semakin memanas. Jadi kalian memilih untuk menyudahi atau tetap melanjutkan tapi lebih secret gitu? Menyudahi sih. Karena ya nggak mau ambil resiko lah ya. Ambil resiko dan emang kayaknya sih udahlah ya gitu. Iya, berarti cintanya kandas ya. Iya. Dia kayaknya Mbak Vina ini termasuk pelakor yang kalem ya, Nek. Itu gimana bisa nggak sampai nggak ketahuan, itu gimana caranya, Mbak? Ya pokoknya kita main cantik aja. Oh, main cantik ya kan. Jangan terlalu open, jangan terlalu kayak gembar-gembor bilang, gue gini-gini. Nanti kita main cantik, kita silent. Oke, berarti semuanya akan tenang ya kan? Aman. Tuh, gue mau tanya lagi nih ya kan. Apa namanya, tips dan kuncinya itu biar laki itu betah tuh apa? All out dong. All out. Dari apa nih all outnya nih? Gue mau tanya nih. Segedean deh. Gue jadi minder. All out. Dia mau all out banget. Servis oke, ya kan? Bikin nyaman. Oh nyaman. Pasti itu. Nyamannya ya, kan? Disusuin terus nih kayaknya. Kita harus bikin dia nyaman ya kan, karena kan memang kita nggak bertemu setiap hari ya kan. Ada jadwal tertentu ya kan, waktu-waktu tertentu biar ketemu sama pasangan kita. Berarti itu quality time lah ya di saat quality time. Terus nih Mbak, kalau lagi servis nih, gaya andalan apa tuh yang dikasih biar tuh laki bisa betah sama Mbak? Apa ya? Ya paling sih
dari kitanya perempuan sih yang aktif. Oh, yang aktif. Aktif. Nih buat pelakor-pelakor yang di luar sana ya kan, biar pasangannya betah harus aktif ya, Nek. Kenapa bisa selingkuh tuh kenapa gitu? Apakah dia tidak menemukan kepuasan sama atau mungkin gimana? Gini, namanya laki-laki sudah menikah sudah lama ya, mungkin dia juga butuh sosok perempuan yang lainnya ya kan, untuk bisa. Terus Anda gitu maksudnya? Saya tidak bilang itu saya. Cuman memang mungkin dia ada kenyamanan dengan saya ya kan, saya nyambung ngobrol dengan beliau ya kan. Jadi mungkin kita cocok dan klop, dan kita kan juga ada take and give ya. Oh gitu. Take and give berarti apa aja tuh Mbak yang udah didapat tuh Mbak? Oh saya. Selama 3 tahun jadi pelakor. Apa tuh Mbak? Deposit. Oh deposit. Jangan kali Rumah di Sentul. Alhamdulillah terus. Sentul nih ya kan. Satu mobil Eropa. Ini harus disebutin. Nggak apa-apa sebutin aja, biar gue juga bisa nyontek ntar. Canda-canda. Selain Birkin, Birkin dua Birkin, terus belum yang barang-barang branded lainnya. Ya sebenarnya sih kita minta juga, tapi ya ternyata dibeliin. Padahal kayak secara nggak langsung, bukan minta, tapi kayak kode-kode aja. Ya. Malah juga dikasih rumah sih. Oh. Tapi kalau diajak private holiday sering dong. Oh, kalau itu ya. Kalau cuman berdua aja. Berdua iyalah, di mana-mana tetap berdua. Ke luar negeri. Ih cucok ya Mbak ini ke luar negeri, makanya dukunnya di mana? Iya, berapa kali sih diajak luar negeri berdua. Itu Mbak sana kalau udah private holiday gitu, terus pulang dibekelin duit lagi nggak Mbak? Gue kepo banget gue ya. Mau tahu banget. Iya mau tahu banget gue. Sebenarnya sih iya sih, ada sih uang jajan. Iyalah. Pasti kalau nggak dikasih uang jajan jangan dikasih enak ya Mbak. Gitu. Kira-kira nih Mbak, gue mau kepo lagi nih. Dikasih duitnya berapa sih? Coba aja tebak sendiri. Pasti ya 10 juta nggak kemana lah ya. Lebih? Di bawah 50 sih. Oh, rauh, cucu Allah. Di bawah 50. Nek ya kan. Bisa buat operasi nih. Terus gini Mbak, itu kan selama jadi pelakor itu pernah nggak sih orang tua atau keluarga Mbak Maria tuh sampai tahu tuh, pernah nggak? Gini, orang tua dan keluarga tuh nggak ada yang tahu tentang aku jadi pelakor, jadi mereka tahu aku hanya bekerja sebagai model. Gitu. Terus aku mau tanya juga nih, biasanya nih apa sih profesi lakinya? Oh itu rahasia dong Mbak, nggak boleh dikasih tahu di sini karena kan itu adalah salah satu apa namanya salah satu kunci dunia ya kan. Kalau sampai ketahuan alemong ya Nek. Tapi sih biasanya tuh di kalangan apa Mbak? Pejabat. Oh ya Allah, pejabat. Halo. Apa lagi Mbak? Abdi negara. Bapak abdi negara di pelakor di mari. Oh gitu ya. Terus aku mau tanya Mbak, udah berapa kali sih menjalani jadi pelakor? Ini nggak mungkin yang pertama dong. Ini udah yang ketiga. Oh yang ketiga? Iya. Yang ketiga terus berbagai profesi gitu? Berbagai profesi. Oh gitu. Nih aku mau tanya, kalau seandainya udah jadi pelakor gini masih demen berondong nggak sih Mbak? Aku enggak. Aku nggak suka demen yang tua-tua ya nih Anda? Aku itu lebih suka laki-laki yang mature, yang mateng, berkarisma dan beraura. Duren kali ya, mateng. Berarti belum pernah ketahuan nih sama istrinya? Jangan sampai. Kalau seandainya ketahuan, apa yang bakal Anda lakuin? Ya aku sih lebih baik kita udahan aja. Yakin tuh? Nanti kalau seandainya udahan banyak nggak dapet ini dong, pundi-pundi. Yang lain dong. Oh iya, pinter ya kan? Betul. Oke. Terus aku mau tanya, ini kan belum pernah ketahuan. Terus mau sampai kapan nih hubungannya mau dipertahankan? Sampai dia miskin apa gimana? Kita itu kan nggak ada yang tahu ya untuk kehidupan kedepannya ya kan. Ya pastinya sih kalaupun memang nanti akhirnya ketahuan ya saya sih lebih baik menyudahi aja sih. Gitu. Berarti Mbak ini mau senengnya doang ya. Udah ketahuan nih nggak mau susah nih perempuan ya kan. Selain rumah gitu, tuh setelah maksudnya udah nggak sama-sama gini, tuh bakal diungkit nggak sama dianya? Atau ada yang pernah minta dibalikin nggak gitu? Mungkin kan dia sakit hati, mungkin semenjak udah ketahuan istrinya dia nggak mau ditinggalin, tapi Mbaknya mau ninggalin tuh, maksudnya ada nggak dia sempat ada omongan gitu sih, maksudnya kan karena pengen udahin, dia bilang ya udah kalau gitu semua dibalikin. Ya saya sih nggak masalah ya kan. Tapi akhirnya dibalikin nggak?
saya balikin lah. Ya ampun, udah dikasih dibalikin. Tapi gimana sih tuh laki? Kalau uangnya materi sih enggak. Iya betul. Terus nih Mbak, kan kalau kan maksudnya nggak selama 3 tahun itu kan tidak semuanya tertutup dengan rapi ya kan. Kalau ada andai orang yang tahu Mbak pelakor itu kan pasti nyampe di kuping tuh, ya maksudnya gimana sih? Oh dia kan pelakor gini, oh anaknya itu kan pelakor gitu. Waktu tanggapannya gimana tuh? Menjelaskan sama orang tua gitu. Andai ya, maksudnya anak lu kan pelakor nih gini-gini. Tuh kalau seandainya orang tua Mbak nanya ke Mbak itu, Mbak menjelaskannya gimana? Karena emang belum ketahuan sih. Sama orang tua belum tahu belum ketahuan. Ya bingung juga sih jelasnya, karena kan gimana ya, pasti kecewa sih dia kan kalau emang denger ya kan. Kok anak gue bisa jadi gitu. Makanya sebisa mungkin saya nggak sampai keluarga tahu. Makanya lebih baik diudahin aja. Lebih baik diudahin aja. Oke lah ya, berarti Mbak Vina ini memang sudah sangat dewasa ya, maksudnya lebih memilih tidak melanjutkan daripada ngambil resiko ya. Betul, karena resikonya kan ini ya Mbak ya, gimana ya, kalau udah mikir terlalu nyaman gitu terus kepanjangan kelamaan pasti gitu susah dilepas kan, ya? Susah dilepas, terus resikonya ada aja gitu, dampak yang kita rasakan pasti juga ya, apalagi ada. Kemarin tuh Mbak Vina sempat mau ketahuan ya. Betul. Ya Mbak Vina terus pernah nggak mau dikenalin sama keluarganya atau dibawa ke publik gitu? Malah emang sih dia nekat juga sih sebenarnya orangnya. Kalau saya kan apa tuh yang ngerem gitu loh. Dia nekat. Pernah ada ajakan kenalin keluarganya dia, tapi bukan yang nggak ada istrinya dalam suatu acara yang istrinya lagi nggak ada, atau anak-anaknya juga nggak ada, jadi kayak keluarganya. Jadi dia berani untuk membawa Mbak Vina ke publik. Iya, dengan alasan ya bilang aja kamu teman saya. Cuman saya nggak mau, saya lebih memilih udahlah nggak usah gitu kan. Terus, karena kan kita nggak pernah tahu ya teman-temannya itu seperti apa ya kan. Memang mungkin di situ nggak ada istri, nggak ada anaknya. Apalagi tapi sekarang kan dunia digital ya Mbak. Bener, jejak digital itu memang tidak bisa dihilangkan seperti itu. Dibawa ke publik itu tadi kakak tanya sih. Apa kawinan? Belum sih. Karena saya selalu nolak sih. Terus mau nanya lagi nih, pernah nggak sih minta dinikahi atau dia ngajak nikah? Sebenarnya kalau dari saya sih karena tahu dia udah punya istri, jadi nggak terlalu berharap banyak ya. Nggak berharap. Cuman yang namanya laki-laki pasti kan suka memberikan janji-janji palsu dan ya gimana sih ya, namanya juga jadi yang kedua ya kan. Kedua, iya benar. Pasti kan tahu diri juga sih sebenarnya. Udah gue bilang ini mantan pelakor yang muslimah ya. Dia kalem nih ya kan. Oke. Kan kalau seandainya tuh waktu itu kan biasanya Mbak kalau pelakor ketahuan dilabrak nih, tuh Mbak nggak takut tuh kalau seandainya, biasa kan orang Indonesia sekarang apa-apa viral tuh Mbak nggak takut tuh? Sempet ada ketakutan. Tapi udah nggak sampai seperti itulah ya. Karena kan ya namanya kita kalau misalkan lagi jalan kan nggak selalu harus di dalam ruangan ya. Misalnya kalau lagi pengen jalan keluar pasti ada. Nah itu sempat ada rasa ketakutan, ketahuan gitu kan, kepergok siapa, dilihat siapa tuh sempet sih. Sempet ya. Tapi ya pinter-pinter kalian untuk mensiasatinya tuh seperti apa. Makanya saya lelah juga, makanya harus begini kok jalanin hidup ya. Maunya tuh yang benar-benar tuh yang normal-normal aja lah ya. Oh iya ada, jadi waktu itu ada salah satu dari pasangan aku itu minta untuk nikah siri gitu kan. Tapi dinikahi? Aku menolak. Kenapa? Ya karena memang sama aja sih Mbak. Nggak bisa menuntut ya? Benar itu, karena kan bukan dari legal negara ya kan, hanya nikah siri di bawah tangan kan dengan agama ya kan. Nih ciri-ciri salah satu pelakor yang pinter ya nih, dia nggak mau rugi ya kan, seperti itu. Terus kalau seandainya pernah nggak ngerasain rasa cemburu nih saat ngelihat dia sama istrinya? Nah itu poinnya, kita itu nggak boleh. Itu paling anti ya, kita tuh tidak boleh cemburu dengan istri daripada pasangan kita. Itu nggak boleh. Terus sebelum ketemu sama pasangan nih, si bapak yang dilakor nih, ada ritual-ritual apa enggak ya kan? Oh yang pasti kita rajin senam kegel ya. Oh senam, biar menjepit. Terus gigi gue copot. Tapi udah gue pasang lagi nih, ya kan?
Oh, itu terlalu excited. Berarti itu biar lebih menjepit. Minum manjakani ya, Mbak? Oh, jamu empot-empot Oh, gitu. empot ayam. Ya, bagi pelakor yang mau diempot-empot, empot ayam. Oke, berarti ritualnya cuman maksudnya Dan berdoa lah, Mbak. Berdoa. Biar nggak apes. Oh, iya. Ritual di kasur. Ya itu tadi kali ya? Jadi ya, Oh. all out. Mau tanya dong, gaya yang disukain sama pasangan apa? Gaya nungging, kodok kecengkang, apa gue kodok miring? Gaya miring. Oh, miring. Nggak lecet tuh, Mbak. Enggak ada kan pas. Oh, jadi setiap 3 kali ngelakor nih, ya kan itu jaraknya berapa lama? 3 tahun, 2 tahun, setahun. Tahun. Kenapa yang 3 tahun ini paling lama dibanding yang Ya sebelum-sebelumnya? karena memang Karena duitnya banyak, Iya, itunya enak atau gimana nih? itu juga mempengaruhi. Oh, mempengaruhi. Kalau nggak enak ya udah lah ya, bayar aja. Bayar aja ya kan. Oh, pelakor ini ya maunya paket komplit nih ya kan. Buk-buk lak-lak. Buk-buk lak-lak katanya dia. Bahkan pelakor terus kalau Mbak dilakorin lagi gimana? Saya gimana ya? Saya sih lebih kepada mikir adalah karma ya. Oh, karma. Iyalah. Itu balik apa yang kita lakukan ya. benar-benar. Terus mau tanya, pernah nggak sih kan dikenalin sama keluarganya atau dibawa ke publik gitu? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Aduh kasihan ya. Diumpetin mulu. Tapi kalau seandainya liburan berdua gitu pernah lah ya. Itu pernah ya. lah ya. Cuma maksudnya Cuma antar kita berdua aja. tertutup lah ya kan. Mau tanya dong, sekali dikasih duit berapa? Itu sebenarnya rahasia ya, karena kan tidak semua itu orang sama ya. Ingin kayak Paling membocor. kecil Paling kecil angka 2 lah. 20, 200, 2000. Sekitar 50 lah. 50. Karena memang kayaknya nggak mungkin dia kalau seandainya dikasih kecil tuh nggak mungkin perawakan dia aja begini bentukannya ya kan pasti ya 50 juta nggak kemana luar biasa. Biasa di luar. Ya iyalah ya mumpung maksudnya mumpung di saat ini ya mungkin mencari uang Udah masih cinta, masih sayang ya. Jadi Kita manfaatin aja. kalau seandainya nih itu laki udah nggak punya duit banyak, lu tinggalin apa gimana? Kayaknya sih iya deh, tinggalin aja. deh. Gila ya. Nih kagak patut dicontoh nih. Tapi nggak apa-apa ya. Hidup itu kan Pilihan. realistis aja ya. Kan mana ada sih perempuan yang mau hidup susah seperti itu. bener. Terus Mbak mau sampai kapan sih maksudnya bertahan dengan kehidupan yang seperti ini gitu loh? Apa Saya nggak sih pengen belum, punya? saya sih belum bosan ya sampai sekarang ya. Belum bosen. Belum bosen belum bosen nih Belum ya bosen kan? ya? Belum bosen. Emang nggak pengen tuh Mbak punya kehidupan normal? Pengen sih nikah dengan pria single ya kan, terus ataupun dengan duda ya kan, asal bukan suaminya orang, tapi kan inilah hidup. Dapat jodohnya itu terus ya kan? Itu terus hidup. Jodoh Tapi pernah aku. nggak menjalani dengan orang yang maksudnya single gitu? Oh pernah dong. Pernah. Enakan mana? Sebenarnya sih itu relatif ya. Iya, enakan mana itu sama duitnya? Duitnya enakan mana itu enakan mana? Anak sudah beristri sih pastinya. Lebih berpengalaman ya kan. Kayaknya dia ini tipe perempuan yang sering diulek ya kan. Kayak dia lebih seneng ya tua-tua. Iya. Terus Mbak kalau seandainya nih kan maaf kata gitu kan ya lagi private holiday gitu kan. Dimaafin ya. Tiba-tiba tuh ada temennya yang nggak sengaja ngeliat walaupun kalian tuh nggak tahu gitu ya terus nyampe ke istrinya terus diaduin gitu gimana tuh? Ya pastinya sih kalau aku pribadi ya kayak tadi aku bilang kalau misalkan memang ketahuan ya udah kita sudahi. Itu lebih bagus kayak gitu. Oh gitu. Mbak gua mau nanya nih ya, karena dari tadi mata gua agak gatel nih ngeliatnya ya kan. Itu bumper depan asli apa enggak sih? Masih asli ya. Oh masih asli. Belum operasi ya? Masih operasi. Kalau operasi berapa? Gue pengen segede gitu. Berarti kayaknya puas ya disusuin terus ya. Kayaknya sih gitu ya, Oh Mbak ya. iya. Terus gaya yang paling disukai Mbak sama pasangan di kasur? Oh tadi miring ya? Udah miring. Terus kalau lu juga demennya apa? Apa itu gayanya? Ngeri amat. Itu gaya menjilat. Oh gaya menjilat. Oh gaya makan es lollipop. Aneh. Kak, itu kan katanya masih asli gitu kan. Biar maksudnya perawatannya biar tetap standby tuh bumper lu gimana ngerawatnya? Ada pantangan nggak? Atau kalau lu lagi meong ya kan? Oh nggak ada pantangan. Oh nggak boleh dipegang diremes nggak? Nggak ada pantangan. Bebas Boleh, aja. Bebas. Ya karena dia masih asli nih. Nggak akan bocor tenang. Oh implan kali. Nggak akan tampias kok. Oh.
Orang gila ya kan. Nih Mbak Maria, aku mau tanya nih, kan mungkin di sana masih banyak ya, maksudnya pelakor-pelakor yang baru-baru melakor gitu kan. Ada nggak pesan dan pesan sebagai pelakor senior dia lu ya kan? Satu, kita tuh nggak boleh cemburu sama istri daripada maksudnya berarti tahu-tahu diri lah. Tahu diri lah ya kan, harus membawa diri bahwa kita ini siapa. Gitu. Terus jangan terlalu open lah di media sosial. Open baju apa celana? Soal hubungan kita. Oke. Kalau bisa di secret aja. Gimana ya? Sebenarnya balik lagi ke diri sendiri sih ya. Betul. Mau dibilang suruh udahin karena udah punya istri, tapi maksudnya itu balik lagi ke mereka, pribadi mereka. Tapi sebenarnya kalau dari saya sih, kalau emang udah punya istri, mendingan nggak usah lah cari yang masih bujang, kan banyak yang single, yang berduit, yang ganteng sih gitu ya kali sih Kak. Tuh pesan-pesan ya buat anda semua ciwi-ciwi ya kan, kata Mbak Vina, ada baiknya itu lebih baik memilih pasangan yang tidak beristri ya kan, karena segalanya materi itu bisa dicari ya kan, betul nggak Mbak? Betul sekali Kak. Karena apapun yang namanya merebut punya orang itu tidak akan selamanya abadi. Jadi dari semua yang kita bicarakan ini jangan diambil sisi buruknya dan jangan dihakimi ya kan, ambil aja sisi baiknya gitu loh. Bukan untuk dicontoh juga tips-tips buat jadi pelakor, enggak ya gitu loh, karena apapun yang namanya mengganggu hubungan orang itu nggak bakal maksudnya bagus lah endingnya seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Maria. Sama-sama, Mbak. Terima kasih semuanya. Sampai di sini dulu perbincangan kita hari ini. Sampai ketemu lagi dengan aku Kristi di 101. Bye.